Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan transaksi jual beli, keberadaan pasar sangat diperlukan. Mengingat pentingnya pasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf mendirikan pasar bernama Sukul Ansor. Pasar ini merupakan pasar pertama umat Islam yang berada di Madinah dan memiliki luas hampir sama dengan Masjid Nabawi. Dalam menjalankan perekonomiannya, pasar ini menerapkan syariat Islam. Pedagang yang berjualan tidak dikenakan pajak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua pedagang dapat diperlakukan secara adil. Hadirnya pasar di bawah pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat perekonomian umat Islam berkembang menjadi lebih besar. Umat Islam menjadi lebih sejahtera secara ekonomi dan bahagia secara batin. Peradaban kini semakin modern. Perekonomian pun semakin berkembang, begitu pula dengan perekonomian Islam. Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Dalam kutipan Quran surat Al-Hasr ayat ke-7 tersebut sudah menjelaskan bahwa perekonomian Islam harus didistribusikan secara adil dan merata. Distribusi secara syariah memberikan gambaran dan cakupan yang cukup luas dan lebih komprehensif. Islam tidak membatasi dengan hanya mengurusi distribusi kekayaan produktif semata. Islam juga memberikan kendali secara positif atas kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, kepemilikan negara, atau kepemilikan publik yang bebas. Distribusi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber-sumber produksi dan kekayaan produktif. Untuk sumber-sumber produksi yaitu berupa tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat, dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Sementara untuk kekayaan produktif adalah komoditas atau barang-barang modal dan aset tetap atau fixed asset yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia. Prinsip distribusi syariah sendiri ada dua, yaitu keadilan dan kebebasan. Keadilan adalah pelarangan berbuat kezoliman, ketidakseimbangan. Distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Prinsip ini pula dekat dengan prinsip keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, ada kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga. Berproduksi dan berinvestasi mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Beberapa masalah distribusi kapitalis, sistem ekonomi pasar atau kapitalis menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi atau kekayaan sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Kapitalis melihat kemiskinan sebagai konsekuensi logis dan ilmiah dari sebuah persaingan yang terjadi, sehingga pemerataan distribusi maupun pendapatan akan menjadi sebuah mimpi semata. Dalam sistem ekonomi kapitalis, bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional atau national income. Sedangkan fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan, melainkan buruknya distribusi makanan. Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari. Sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari, terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi. Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan merupakan pemahaman yang keliru. Sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non-material atau spiritual. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut, material dan spiritual termasuk di dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar atau value base yang terangkum dalam 4 aksioma, yaitu tauhid atau unity, keseimbangan equilibrium, kehendak bebas atau free will, dan tanggung jawab responsibility.
Penekanan Islam terhadap kesatuan atau tauhid unity merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk atau hidayah yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Dimensi berikutnya adalah keseimbangan atau equilibrium yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau keseimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam. Di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin, dan membutuhkan keharusan membantu penyesuaian dalam spektrum hubungan, distribusi dalam produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Dimensi yang ketiga ada kebebasan atau free will, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid. Artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya, tapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial, dalam kebebasan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ditanamkan melalui aksioma keempat, yaitu tanggung jawab atau responsibility sebagai bentuk komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Untuk dapat melihat posisi perbedaan antara kapitalis dan syariah secara signifikan, maka diperlukan mediasi di antara kedua sistem tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengawasan syariah. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dan keuangan yang terjadi di negara tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup pemantauan agar tidak ada riba atau bunga, gharar, ketidakpastian berlebihan, atau maisir, perjudian dalam transaksi ekonomi. Selain itu ada pajak dan zakat. Pemerintah dapat mengumpulkan pajak yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberian bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi dan mengelola zakat yang diberikan oleh umat Islam untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk membantu fakir miskin dan memperbaiki distribusi ekonomi. Selain itu, ada pengaturan dan pengawasan pasar, ada pembangunan infrastruktur, perlindungan konsumen, kebijakan pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di mana dengan memainkan peran-peran ini, pemerintah di negara-negara dengan sistem ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang memprioritaskan keadilan sosial dan ekonomi dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik dari minyak tanah, pupuk, dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, serta menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat. Karena sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama, serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang islami, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi. Ekonomi Islam mengakui sejak awal semua unsur produksi tidak menafikan unsur manapun dan memberikan hak kepada setiap unsur dalam hasil produksi. Inilah kehebatan sistem ekonomi Islam yang memperhatikan semua unsur produksi dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sistem ekonomi Islam yang berasal dari Sang Pencipta inilah yang sejatinya akan menyelamatkan manusia dari segala kecacatan yang dihasilkan dari sistem kapitalis. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.